Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kurang lebih ada dua ya. Pertama itu kita diminta untuk ngembangin fitur registrasi mandiri oleh siswa. Ya, registrasi mandiri oleh siswa, dan kedua itu kita juga diminta untuk melakukan beberapa perubahan pada ini ya, pada websitenya, yaitu pada labeling data. Jadi kemarin itu saya udah konfirmasi sebelumnya untuk uh, request yang kedua ini, dimana jurusan itu, kode jurusan, instruksinya simpel ya. Kode jurusan itu diganti dengan kode program keahlian. Di sini saya sedikit ini ya, merasa kebingungan. Saya berpikir antara kita nge-inject data baru atau ngebikin data baru yang kita bakal inject nanti itu, yaitu selain ada jurusan ada juga kode program. Tapi sesuai dengan instruksi itu saya udah ini ya, saya udah juga udah konfirmasi itu kita mengganti labelnya ya. Jadi di websitenya itu untuk jurusan yang berhubungan dengan jurusan itu kita ubah ke kode program keahlian. Jurusan kita ubah ke program keahlian. Jadi itu untuk requestnya. Request pertama kita diminta untuk mengembangkan fitur registrasi mandiri oleh siswa. Request kedua kita juga diminta untuk melakukan perubahan di website, di mana label jurusan atau data jurusan itu kita ubah ke label kode program, dan itu udah terverifikasi atau udah divalidasi sebelumnya oleh kakaknya ya. Nah, sekarang saya bakal coba demoin untuk request pertama dulu. Jadi kalau kita masuk ke halaman awalan atau di halaman login ya, di sini kita bisa lihat di bagian bawah itu, di bagian bawah tombol login itu ada label baru ya. Pertama itu belum memiliki akun siswa. Kita bisa daftar di sini. Jadi kita bisa melakukan, si siswa itu bisa melakukan registrasi di sini ya. Jadi kalau kita klik di sini, itu nantinya dia bakalan seperti ini. Untuk template-nya itu kita gunain ya, kita gunain yang ada di admin ya, sesuai request juga. Oke, seperti ini. Jadi kita diminta untuk nantinya itu si siswa itu mengisi nama peserta didik, nomor induk nasional, nomor induk siswa atau nomor induk nasionalnya, lalu ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, juga di sini ada program keahlian ya. Nah, di sini itu udah termasuk ke request kedua ya. Kenapa? Karena memang kita nge-include-kan program keahlian. Tapi jurusan ini udah nggak include lagi sekarang, karena memang labelnya udah kita ganti. Dari label awalnya itu jurusan, sekarang itu ke program keahlian. Tahun masuk, lalu ada pas foto, nama ibu, nama ayah, dan juga HP orang tuanya. Jadi kalau kita coba masukin value, eh, oke. Nah, di sini di bagian button, di bawah button pendaftaran, submit pendaftaran itu ada catatan. Catatannya itu username atau password login awal adalah NIS yang didaftarkan. Dan nantinya juga akun ini sifatnya itu dia belum aktif ya, atau dia masih membutuhkan verifikasi dari admin. Jadi kita bikin uh, akun yang didaftarkan atau akun siswa yang didaftarkan itu, dia itu belum akan aktif pada saat pendaftaran. Dia akan aktif setelah si admin mengaktifkan atau memvalidasi datanya, seperti itu. Kalau kita langsung aktifkan datanya itu, saya pikir kurang oke ya. Kenapa? Karena mungkin kurang aman dari sisi kredibilitas data. Jadi kalau kita submit pendaftaran seperti ini, nah di sini siswa baru lagi, pendaftaran berhasil disubmit, menunggu validasi dari petugas. Kita okein. Nah itu nanti kita udah bisa masuk ya tadi. Kita bisa login sih sebenarnya.
kita bisa gunain credential itu untuk login, tapi kita gagal ya, username atau password salah, atau status akun Anda belum di belum divalidasi atau verifikasi. Kita bisa cek lagi ya. Nah ini belum aktif, statusnya belum aktif. Jadi passwordnya udah benar, username udah benar, tapi statusnya belum aktif. Jadi kita tidak bisa login. Dan kalau kita coba cek di database, di sini itu kita udah bikin data siswa baru ya. Nah, seperti yang ini. Seperti yang kita lihat. Dan statusnya itu belum aktif. Ini kalau udah kita aktifkan, kita udah bisa login. Oke. Nah itu untuk request yang pertama ya. Untuk request pertama kita udah bisa ngebikin fitur registrasi mandiri untuk siswa. Fitur yang kedua kita akan login terlebih dahulu ke admin. Kita bakal lihat labeling datanya, apakah udah sesuai atau belum ya. Jadi untuk setiap kata atau kata yang berhubungan dengan jurusan itu udah saya ubah ke program keahlian. Itu instruksi yang saya tangkap seperti itu. Oke. Nah kalau kita masuk ke sini, di sini udah ada program keahlian. Di sini kita bisa lihat ini kode program keahlian, nama program keahlian, lalu di sini ada ini ya, nama program keahlian. Seperti itu. Jadi untuk labeling yang berhubungan dengan jurusan, seperti kode jurusan, nama jurusan itu udah saya rubah ke program keahlian. Begitu juga dengan seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada program keahlian. Di sini juga nih. Jadi saya pikir udah semua page yang berhubungan dengan jurusan itu udah saya rubah ke program keahlian untuk labelnya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Yang mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.